Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bertemu lagi dengan saya Boni Pras di Kliteran TV. Kali ini malam ini saya masih berada di kota Kediri, kota tahu rek. Dan malam ini ada narasumber yang istimewa sekali ini, istimewa. Ada Pak Bintu. Pak Bintu, beliau dikenal sebagai salah satu senior metalhead senior di Kediri teman-teman. Sempet ya kemarin masih ketemu lah di acara di event 24 tahun Immortal Rights di lereng Gunung Wilis di Jugo Van Forest. Kali ini kita ngobrol-ngobrol sejenak, ngobrol santai lah. Gimana scan Kediri, terus gimana apa perkembangannya, apa segala macam lah. Gimana kabar Pak Bintu? Selamat malam Mas Boni. Ya, malam. Terima kasih untuk kesempatan yang udah diberikan. Sama-sama. Sebelumnya share, like, and subscribe untuk Kliteran TV. Gampang masalahnya. Thank you Pak. Buat teman-teman demi kelangsungan channel ini, demi memberikan edukasi kepada yang lain mungkin. Terima kasih Pak Bintu. Sebenarnya tidak ada yang perlu diulas mengenai saya gitu. Gak apa-apa. Ya, ini kan ngobrol santai, bukan mengulas, bukan mengorek, bukan menginterogasi lah. Ya, pokoknya ngobrol santai biasanya lah Pak. Sehat ya yang mati ya. Alhamdulillah sehat. Walaupun ngunduri umur ya Pak ya. Ngunduri sepuh. Ngunduri umur. Masih aku yang motoku plus rek, tapi ya sik kata gawe iki sik ketok rek. Jarak kene kulo. Baru delok Pak Bin iki rada blur iki wis gak apa-apa. Tapi sik ketok sik ganteng ya Pak Bin gagal ya. Gondrong. Jadi gini gimana ceritanya. Nah gini teman-teman, sebelumnya gini, dulu kan saya sempat stay di Jogja tahun 90-an. Nah ternyata Pak Bintu ini, beliau ini juga sempat stay di Jogja. Dan apa ya, mungkin kita ketemu di beberapa event musik, cuman kita gak saling kenal waktu itu. Malah saya kenalnya Pak Bintu ini di Kediri dengan bandnya apa, Inhuman Suffering, pasti udah pada tahu lah death metalnya Kediri. Nah ini gimana ceritanya dulu awal mula Pak Bintu merantau di Jogja, terus sampai kembali lagi ke Kediri itu gimana? Ini asik sekali loh teman-teman. Cerita masa lalu nih ya. Iya kan, sedikit nostalgia. Lulus sekolah SMA 95. Jadi ya habis itu nyari sekolah di Jogja, studi di Jogja ceritanya. Kemudian satu kebetulan memang proses mencintai metal itu berawal di Kota Gudeg. Oh gitu ya. Awalnya. Awal mula tahun 90 berapa itu? 95 teman-teman. Old school sekali itu. Old school. 95. Bagi saya manusia yang punya pemikiran yang selalu melawan arus, Mas. Nah, gitu ya. Dia melawan arus. Jadi kalau selera musik pun bisa dibilang pada saat itu terlihat aneh. Pada saat itu lagi rame-rame grunge, kemudian timbul pada saat itu di Jogja sudah mulai menjamur. Apalagi kampus saya di AMTA sering mengadakan event desnatalis musik yang di situ sudah Dead Vomit sudah main di saat itu. Dead Vomit sudah main Kamel. Pada itu masih Kamel, terus almarhum
Agung. Al-Fatihah Untuk Mas Agung. Tenang di sana ya. Kebetulan sekali dapat teman baru almarhum itu juga dapat edukasi bahwasanya skin bawah tanah itu seperti ini di Jogja posisinya. Oh iya. Kemudian satu visi misi dan kita berkenalan dan sempat ada band jam session thrash metal juga sama Mas Agung. Iya. Nah, setahu saya kampus AMTA itu banyak mengadakan event-event musik inaugurasi ya lah. Waktu itu memang istilahnya inaugurasi teman-teman, atau Dies Natalis. Kalau Dies Natalis terlalu umum ya. Pertunjukan musik yang diadakan di kampus itu namanya lebih populer ke inaugurasi waktu itu. Dan waktu 94 95-an death metal masih belum bangkit lah, setahu saya. Baru bangkit ketika tahun 96 lah. Nah, ada Jogja Corpse Grinder, Hail. Waktu itu nongkrong di Garuda. Terus ya dan lain-lain, akhirnya sampai ada event-event metal dan ekstrem musik. Terus pengalaman Pak Bintu ini gimana? Selama di Jogja itu berapa lama juga? Terus pengalamannya gimana untuk kemetalannya sampean itu, metalhead? Kalau kembali lagi mencari ilmu ya. Iya. Tidak harus disiplin ilmu di akademik 3. Di Jogja dari mulai 95 sampai akhirnya kejadian 98. Ya, oh iya. Nah, 95 sampai 98. Yang banyak sekali hal-hal baru yang bisa saya petik dari sana. Oh gitu. Saya bisa berkenalan dengan orang-orang seni, bisa ngenger di tempat Pak Avandi, bisa ngenger di tempatnya seniman-seniman sepuh di Jogja. Di samping itu saya punya cita-cita yang pengennya gimana sih jadi pembudaya yang bener, jadi seniman yang bener. Oh gitu. Iya. Kayaknya ceritanya itu sih 95 sampai 98. Titik baliknya di situ ya. Iya. Nah, terus 95 sampai 98. Terus sampean pulang ke Kediri ya. Gitu ya. 98 pulang ke Kediri. Terus ya ada keinginan untuk membangun Kediri ya, otomatis ya, auto gitu ya. Nah, inilah asiknya teman-teman. Terus gimana itu? Awal mula sampean dari Jogja menuntut ilmu kemetalan ya, seni budaya sampai metal, sampai ilmu jalanan, sampai apapun lah. Terus akhirnya pulang ke Kediri, gimana? Ini cerita gregetnya, terus apa segala macam gimana, Pak? Iya. Yang jelas begitu 98 saya harus pulang, sementara karena situasinya juga nggak kondusif di Jogja. Reformasi. Ya, reformasi 98 balik ke Kediri. Di Kediri sudah mulai juga tumbuh, tumbuh ketika itu ketemu si Erwin, si Inu, Mbak Erwin, sama si Inu, dan kemudian bisa satu kampus, akhirnya yang bangun komunitas di sini. Di era 98 ya? Iya, era 98. Jadi kita bangun bareng-bareng, dan kebetulan saya jatuh cinta sama black metal. Pada itu jatuh cintanya sama black metal, malah di Kediri jatuh cintanya sama black metal. Terus kemudian iseng, nah mulailah kita membangun. Saya masih ingat ketika si almarhum Agung 3 hari sebelum dia meninggal pernah nongkrong ngomong, iki kayaknya saya harus pulang ke Kediri, soalnya ya situasinya kayak gini gitu. Terus si Agung bilang, ya kalau kamu pulang aja, tapi yang jelas bangun komunitas di sana gitu. Bangun komunitas di sana. Mungkin Jawa Timur barometernya rock, tapi coba
Skin ini bawa ke sana, Ya, memberikan petuah lah buat Ya. saya pada saat itu, petuah seorang sahabat. ya, keren. Terus akhirnya sampai Kediri pulang ya bikin komunitas sampai berjalan sampai sekarang ini Pak ya. Iya, Nah alhamdulillah. terus Inhuman Suffering itu berdiri tahun berapa itu Pak? Inhuman Suffering 2 generasi sebelum saya sudah ada generasi yang sebelumnya, Gitu. ya. Baru saya bangun kembali tahun 2000-an. 2000 baru kita bangun kembali pelan-pelan. Tapi mengalami proses saya Naik turun ya. naik turun personil, salah itu. ganti sampai hari ini. Sempet keluarin EP atau album Mbak? Ya sekedar single-single terus ikut kompilasi. Simak teman-teman, Inhuman Suffering keren. Sampai sekarang masih jalan ya sebenarnya ya. Insya Allah masih jalan. Ditunggu karyanya. Iya. Terbaru. Insya Allah. Oke, ya. Terus waktu itu kok bisa jatuh cinta sama black metal itu gimana Pak ceritanya Pak? Jatuh cintanya sama black metal, balik lagi ke kejadian yang lalu. Hal yang paling mencolok ketika orang mencintai black metal itu kan unsur kesangaran. Ya, gimmicknya ya. Sangar. Fisiknya itu harus bermake up, harus mengenakan aksesoris. Itu mungkin dan merupakan genre baru kan, menurut saya. Ya, memang waktu itu ya awal berkembangnya ya. Iya, berkembangnya kan benar. karena black metal itu genre baru. Jadi ya mungkin jatuh cintanya itu. Ya, ada euforianya. Kalau musiknya juga lain sendiri. Benar. Dan kita harus bermain dengan filosofi. Kalau black metal kan nggak sekedar kita bermusik, harus bermain dengan filosofi. Dan sampai hari ini pun saya masih mempelajari black metal itu gimana itu. Saya belum mudeng, masih sekolah, masih dalam rangka mencari ilmu juga. Ya, gitu. Apalagi sekarang ini setahu saya sih black metal melahirkan banyak subgenre baru yang saya juga nggak ngikutin sih, tapi keren. Perkembangannya sangat keren lah. Sangat keren. Dan waktu itu di Kediri, kalau nggak salah sudah ada Seregnos ya. Vandalis, black metal si Erwin yang pertama. Vandalis. Oh, halo Mbak, sorry kelewatan Mbak, keren sekali. Terus baru Seregnos. Iya. Iya. Prosesnya kayak gitu, Vandalis dulu kemudian Seregnos. Saya ingat saya cover Rotting Christ, Bathory, kayak gitu. Terus dengan berjalannya waktu ada Immortal Rights ya pastinya. Halo Mas Doni, aku sih nunut podcast nang kene sampean iki. Wah, asik guys pokoke ono gonge iki lho rek. Wah, asik ya. Immortal Rights ya. Berdiri tahun 99. Terus kemarin ulang tahun ke-24 ya. Keren sekali ini. Terus perkembangannya terus banyak lagi ya. Muncul band-band black metal baru ya. Terus tahu saya ini Pak Bintu selain seniman, metalhead, pelaku band juga MC juga ya Pak ya? Iya. Wah, MC. Nah ini ceritanya gimana jadi MC itu? Keren tuh Pak. Jarang-jarang ya. Ceritanya gimana itu? Awalnya MC itu juga secara tiba-tiba ngalir ya waktu pertama kali Total Extreme 1 tahun 98 99 kan insya Allah kalau saya nggak keliru. Ya kita basically saya pernah belajar di radio. Belajar di radio untuk dunia broadcasting pernah belajar. Kemudian saya beranikan diri lah pada saat itu semuanya secara mendadak, kemudian langsung MC kayak gitu, MC aja dan semuanya belajarnya ngalir aja.
ngalir aja, mau chop-chop, mau gimana, Heeh. sampai hari ini pun Ya, masih sampai ya. masih sampai nanti Agustus Black Metal Nusantara, insya Allah saya juga yang MC ini. Nah, itu teman-teman, Black Metal Nusantara tanggal 27, 28 Agustus. Ya. Iya. Sampean lagi. Insya Allah saya. Asik. Bisa ketemu lagi sama Pak Bintu, teman-teman. Gitu ya ceritanya ya. Secara total ekstrim ini juga panjang banget ya, Pak ya. Panjang banget. Sampean termasuk salah satu di antaranya yang ikut andil ya. Ya begitulah kira-kira. Ini event legend teman-teman di Kediri. Terakhir itu tahun berapa, Pak? Tahun 2006 atau 2007 kalau nggak salah. Nah, tapi habis itu banyak sekali pun ada Ya, semuanya macam-macam. Dan yang jelas saya tidak hanya di ekstrim akhirnya. Pernah acara IMO, pernah acara apalah, distro akhirnya dari pembelajaran saya belajar dari total ekstrim itu berkembang. Iya, asik sekali. MC di sini, MC di sana, MC di sini dalam segala acara. Nah, keren sekali teman-teman, ternyata gitu ya. Dan ini ada rencana total ekstrim mau diadakan lagi, Pak? Untuk sementara masih nunggu Black Metal Nusantara ini nanti bisa dipikirkan selanjutnya, karena menurut kami orang komunitas itu total ekstrim acara yang sakral. Nah, itu loh. Acara yang sakral dan harus terulang dan harus continue. Nah, itu loh. Apalagi terakhir tahun 2006 tadi ya, Pak Purba. Iya, harus ada ini teman-teman. Yang mau request total ekstrim ada terus, bisa tulis di komen bawah ya teman-teman ya. Ini kata Pak Bintu memang sakral sekali, memang harus ada terus ya. Ya memang sayang kalau berhenti sih. Legendnya Kediri kok ini. Nah terus pesan-pesan buat metalhead zaman now apa zaman old, orang-orang zaman old atau zaman now apa, Pak? Pesan-pesan saya, kita mencintai warna hitam. Ya, hitam-hitam. Kenapa saya balik lagi ke saya sendiri? Warna hitam adalah warna bumi, dan bumi adalah warna yang sabar, warna yang mau menerima dan tidak pernah menuntut. Kalau pesan saya, teruskan aja perjuangan ini jangan pernah berhenti sampai di sini saja. Dan mungkin saya nggak selalu jadi MC buat seterusnya, nggak harus ada regenerasi. Harus ada orang-orang muda yang menggantikan saya. Aku ya bakal tua. Kita juga bakal tua. Meskipun kata orang saya menolak tua, ya kan. Tapi harus ada regenerasi mulai sekarang, dipupuk. Gimana mencintai musik ekstrim. Kalau saya itu saja. Tetap membumi. Nggak perlu neko-neko, nggak harus jadi siapa, nggak. Dan kita orang Nusantara, bahwa musik ekstrim ini punya ciri khusus. Nggak peduli itu black metal, grindcore, hardcore, apalah, death metal. Bahwa musikmu sebagai dirimu sendiri. Kalau kamu orang Nusantara ya persembahkan musik metalmu dengan ciri khas Nusantara. Oke. Kalau itu pesan saya. Ini keren. Oke. Keren sekali memang. Memang kita nggak harus kebule-bulean, Pak ya. Nggak perlu harus jadi orang sana gitu, Mas. Maksudnya. Walaupun kita memainkan musik diatonis ala orang sana, tapi kita hidup berpijak di Nusantara, di Indonesia, harus punya ciri khas, style khusus ya, yang melestarikan budaya, mengangkat budaya sendiri, Pak ya, Pak Bintu ya. Menurut saya seperti itulah. Ya, keren sekali. Dan ini untuk planning kedepannya apa, Pak Bintu? Untuk Pak Bintu sendiri, untuk komunitas, untuk band apa ini? Visi misi atau rencana ke depan, planning ke depan terdekat dan untuk tahun depan misalnya? Untuk
untuk planning ke depan untuk band tetap bikin materi buat band saya sendiri yang jelas berkarya terus. Jangan sampai mandek. Sama sedikit menulis lah, mulai suka menulis. Saya pengen menulis menulis dengan fisik. Menulis dengan fisik. Dan untuk komunitas ya mungkin karena suasana sudah kondusif, sudah nggak COVID lagi, kesempatan untuk berkarya, untuk orang-orang komunitas terus digali terus mau bikin acara apa saja. Itu saja. Oke. Itu tadi ngobrol-ngobrol asik sejenak sama Pak Bintu, salah seorang senior metalhead di Kediri, teman-teman. Asik sekali, mulai dari Jogja sampai kembali ke Kediri, membangun scan ke Kediri sampai bisa berkembang sedemikian rupa sampai sekarang ini. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam ini. Sampai ketemu lagi di episode Kliteran TV berikutnya. Jangan lupa Apa? like, share, and subscribe buat channel Kliteran. Ya, makasih banyak pesennya Pak Bintu. Oke, see ya. Oke.